disertasi saya itu pengembangan budaya mutu madrasah melalui model hipnoliterasi sosial religius di pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Banyumas, seperti itu. Panjang juga. Itu rencana. Kenapa Pak? Panjang juga. Iya. Ada versi lainnya, model pengembangan hipnoliterasi sosial religius dalam meningkatkan mutu madrasah, begitu. Itu versi keduanya, tapi sama sih, keywordnya masih sama, begitu. Ya. Bagaimana kalau ditonjolkan yang unik itu hipnoliterasi. Hipnoliterasi lah itu. Ya. Kata hipnoliterasi ini, hipnoliterasi religius ya. Sosial religius. Sosial religius. Itu yang ditonjolkan. Jadi gampangnya begini nanti ya. Ini strategi. Sampean itu nanti kalau sudah jadi dokter, itu ahli hipnoliterasi sosial religius. Bukan ahli madrasah apa tadi itu di belakangnya itu, studi pada madrasah Aliyah, madrasah di Banyumas. Mutu madrasah maksudnya. Jadi hipnoliterasi itu untuk meningkatkan mutu madrasah, seperti itu. Okay. Jadi madrasah, mutu madrasah, titik-titik di titik-titik tadi itu hanya sebagai objek. Tapi keahlian Anda itu adalah keahlian terkait dengan hipnoliterasi. Nah, hipnoliterasi sosial religius. Itu yang perlu dipegangi. Hipnoliterasi sosial religius. Itu ini bergengsi. Cuma literasinya apa? Tantangannya berat ya. Nah ya, yang gitu menurut saya menarik. Termasuk ini yang tadi Mbak Ning Sri Wahyuni itu juga gitu. Cari ini apa keyword yang itu merasa agak ini asing dan tertarik. Wah, tertarik. Itu nanti kalau diterbitkan menjadi buku atau diterbitkan dalam bentuk jurnal, beberapa artikel di jurnal, itu orang akan tertarik untuk membaca. Jangan sampai terpaku pada objek kajian atau lokasi di mana kajian itu dilaksanakan. Itu kayak saya misalnya kemarin itu ini kaitannya dengan filsafat dan budaya profetik dalam pendidikan. Kaitannya dengan siapa yang saya kaji itu hanya objek ini bagian dari satu titik yang dijadikan contoh. Itu hanya contoh saja. Nanti bisa berlaku untuk ini madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah lain. Tapi yang penting adalah nanti ini dokter di bidang. Nah, dokter di bidang itu adalah sebutan yang judul disertasinya itu yang orang itu tertarik, menarik gitu di situ. Oke, nanti bisa diperbincangkan berikutnya. Berikutnya ini siapa ini ya? Saya Prof. Oke, silakan Pak Sari Hidayat. Ya. Pak, saya duluan karena saya jadi deg-degan ini. Karena kan dari pakar hipno apa itu ya. Nah, sementara rencana disertasi saya itu weton dan perceraian rumah tangga Muslim di Kabupaten Purbalingga. Studi sosiologis dan antropologis. Apa yang memang kurang dari dokter ahli weton ya, Prof. Ini mending untuk percaya. Anda mengkaji melalui pendekatan tadi apa? Sosiologis, antropologis. Yeah. Ya, hanya dengan weton dan weton dan perceraian ya. Betul. Weton dan perceraian. Ya, oke. Nah, nanti yang ditonjolkan itu adalah kaitannya dengan ini konflik misalnya, ya. Ini kaitannya dengan konflik. Nah, weton itu dalam kosmologi Jawa itu namanya apa? Di kajiannya itu. Jadi itu keahliannya di situ. Jadi ada orang yang mampu melakukan kajian melalui indikasi-indikasi prediksi bahwa melalui bacaan weton seseorang itu akan berujung pada apa.
Itu yang dipercayai oleh masyarakat Jawa. Jadi ahlinya ya nanti antropologi Jawa misalnya melalui studi kaitannya dengan kaitan atau korelasi antara weton dengan jumlah perceraian yang ada. Ini membuktikan pada kosmologi budaya Jawa yang berkembang di masyarakat. Itu menarik juga karena jarang orang melihat itu. Itu kan nanti mengkaji pada primbon Jawa. Ada primbon Jawa Pandito Sabdonoto itu ada. Nanti misalnya kaitannya dengan apakah cocok antara si A dengan si B, itu dilihat dari weton, maka nama misalnya Sarif Hidayat itu kalau dihitung dari kata-katanya itu sama Yat Yom. Itu Honocoroko Dotoso, itu kan berarti 13 ya. Honocoroko Dotoso 8. Kemudian ya Honocoroko Dotoso Woro Monggojoyonyo. Monggojoyonyo itu lalu nanti dihitung melalui hitungan model Jawa, sandang pangan papan gedong loro pati. Ya, jadi nanti dibagi 5, nanti kalau hasilnya itu sandang berarti cukup, pangan juga demikian, gedong berarti makmur, dan seterusnya. Nah, hitungan-hitungan Jawa itu kayaknya sudah punah. Itu menariknya di situ. Antropologi Jawa, budaya Jawa. Nanti ahlinya di situ. Nah, bahwa kajiannya adalah kaitannya dengan perceraian, itu hanya contoh aja. Betul. Kan nanti bisa dikaitkan dengan sakit. Ada orang yang sakit aja setelah menikah itu ada saja musibahnya. Bukan cerai tapi musibah. Ya, yang anaknya, yang rumahnya, yang apa gitu. Nah, itu menarik untuk. Nah, apakah dokumen-dokumen Jawa begitu itu memiliki legalitas untuk dijadikan sebagai dasar mengambil kebijakan bagi orang yang mengerti tentang agama apa tidak? Itu menariknya di situ nanti. Jadi jangan nanti dikenal sebagai Sarif Hidayat, dokter ahli perceraian, kan nggak enak gitu. Nggak enak. Tapi antropologi atau kosmologi Jawa. Ahli weton itu. Iya. Dokter ahli weton dari Purbalingga. Iya kuning kan. Ya. Ahli kronik nantinya itu ya. Itu gede jimat itu. Iya. Jimatnya. Oke. Kalau dilihat kayaknya memang pantas jadi dukun kayaknya loh. Ya itu menurut saya gitu. Jadi sisi menariknya di mana? Itulah yang ditonjolkan sehingga nanti kita ini dikenal sebagai seorang dokter ahli di bidang. Nah gitu. Misalnya saya ini ahli filsafat pendidikan profetik, gitu. Ahli filsafat pendidikan profetik, ya gitu. Ya. Kira-kira gitu. Terima kasih. Berikutnya adalah Pak Adi Sungkowo, silakan. Saya gimana, Dok? Oh ya, silakan Pak Fatir. Afifuddin. Monggo. Afif Baik. Monggo Pak Fatir dulu. Ya, terima kasih. Nama saya Afifuddin Idrus. Loh, kok namanya sama tulisannya kok beda? Lah iya itu Fatir Channel BM. Ya itu yang bisa masuk ke link ini. Ke link ini yang itu Pak. Kalau nama saya nggak bisa masuk. Fatir itu putranya Kiai. Oh iya itu. Nah, kentara kalau gagap teknologi itu. Aduh, ketahuan ini. Belum apa-apa udah. Ya, baik. Mohon maaf. Moga-moga silakan. Nama saya Afifuddin Idrus. Umur sudah tua 50 tahun lebih gitu. Alhamdulillah. Nggak ada kata tua untuk belajar. Ya, masih berkesempatan untuk belajar bersama Dr. Rokib di IAIN. S1 saya di IAIN Sunan Yogyakarta. Kuliahnya di IAIN Purwokerto, wisudanya di IAIN Semarang.
yang pertama. Ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian S3-nya, S2-nya saya di Oh ya. UNU Surakarta. S3-nya mencoba di UIN Taizu IAIN. Oke, ya. Semoga nanti bisa cepat selesai, bukan hanya bisa masuk tapi tidak bisa Ya. keluar. Kemudian rencana Biasa Nanti ini masuknya IAIN, lulusnya gimana? biasanya susah masuk, gampang keluar. Nanti saya akan keluar dengan cepat. Ya, silakan. Bismillah. Oke. Judul yang rencana saya buat Oh iya, itu kayaknya itu yang bahaya itu. gimana? Bahayanya gimana, Prof? Ya. Judulnya adalah tentang perubahan paradigma masyarakat. Pripun niki? Lanjut, Saya udah masuk. Putus. lanjut. Putus suaranya. Akeh utangnya. Putus suaranya. Halo? Perubahan paradigma masyarakat terhadap kesakralan nilai pernikahan. Nah, itu studi kritis tentang bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin. Harapan kami di disertasi ini nanti kami akan mengkritisi tentang bimbingan perkawinan di Kementerian Agama dalam hal ini Seksi Bimas yang sudah melaksanakan itu patut dilaksanakan terus atau ditambah waktunya atau ditambah jumlah atau bahkan mungkin ditambah anggaran atau ditambah mereka-mereka yang pernikahannya sudah lama, artinya beberapa puluh tahun menikah kemudian mereka perlu untuk di-win-win. Kenapa bisa begitu? Karena banyak sekali pernikahan-pernikahan yang kemudian gagal kandas di tengah jalan, padahal mereka sudah mapan dalam segi ekonomi, kemudian usianya juga sudah cukup tua begitu untuk sebagai seorang manusia karena ukurannya 63 begitu. Jadi mungkin itu akan kami kaji, akan kami teliti. Jangan-jangan gitu. Karena TC atau taksre yang ada di Kabupaten Banyumas itu termasuk tinggi di kalangan orang-orang yang sudah menikah, bahkan mereka itu yang namanya kemapanannya mereka sudah sangat mapan. Gitu. Kami melihat data di BP 4 Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini semua ASN yang ada di Kabupaten Banyumas itu seperti itu, Dok. Oke. Gini, Anda biar enak kalau sebut keahliannya. Ya. Iya, keahliannya. Anda bisa membuat kata kunci yang lebih enak didengar. Itu misalnya antropologi perkawinan. Itu bagus. Oh, gitu ya. Untuk perkawinan. Atau kalau lebih dekat pada konsultasi bimbingan penyuluhan terhadap perceraian atau semacam problem-problem perkawinan, itu juga menggunakan tema besarnya adalah psikologi perkawinan. Psikologi perkawinan studi kaitannya dengan persepsi seseorang atau orang-orang yang melakukan perceraian atau semacamnya. Jadi ini kaitannya dengan persepsi seseorang yang sampean sebut tadi dengan paradigma itu, perubahan paradigma. Ya. Jadi ini lebih sesuai dengan tugas dan selama ini yang digeluti itu. Jadi bagaimana seseorang mempersepsikan kaitannya dengan perkawinannya itu. Nah, jadi nanti teori utamanya adalah kaitannya dengan psikologi karena kaitannya dengan pandangan persepsi seseorang terhadap perkawinannya sendiri tatkala terjadi beberapa persoalan misalnya gitu. Jadi saya terserah nanti apakah ini lebih tepat pada sosiologinya
apakah antropologinya atau psikologinya tentang perkawinan. Itu ini keren, lebih keren. Ya, jadi kalau orang mendengar itu, keren ya ini judulnya. Orang desani gitu loh, desani. Jadi lebih ini, kalau didengar. Ahli apa sih? Ahli sosiologi. Kan bagus. Ahli psikologi perkawinan. Patut. S3. Patut. Jadi kalau didengar. Nah, yang ahli weton itu kan ini. Jadi kosmologi Jawa misalnya itu apa? Oke, silakan berikutnya. Pak, siapa lagi nih? Haji Sungkowo, silakan. Terima kasih Pak Kiai, Pak Rektor. Saya Edi Sungkowo, dulu menempuh pendidikan di SD, SMP, SMA, kemudian di IKIP Jogja, pendidikan akuntansi, kemudian di UNS, teknologi pendidikan. Dan saya masuk di IAIN untuk program doktoral ini atau S3 ini agak dipaksa oleh Pak Ibnu dan kawan-kawan itu. Jadi memang termasuk dari Pak Rektor itu dulu, jangan ragu-ragu gitu loh. Iya. Kami dari basic yang tidak atau belum, saya merasa belum nyambung ini mencoba menguatkan diri untuk tetap melanjutkan di semester 2 ini. Dan insya Allah kami untuk judul ini Pak Rektor membuat judul yang tidak unik saja saya kesulitan, apalagi yang unik begitu. Jadi kami akan mencoba untuk sesuai dengan dunia kami pelaksanaan supervisi madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Sanawiyah ke Kabupaten Banyumas. Jadi bagaimana kita melakukan supervisi untuk meningkatkan nama baik mutu gitu untuk MTS di Kabupaten Banyumas, intinya seperti itu. Kalau tadi Bu Ning mungkin ke supervisi akademik gitu ya untuk guru, kami ke lembaganya. Mudah-mudahan nanti banyak masukan sehingga apa judul kami yang misalnya belum bagus kami sempurnakan lagi ataupun kami sesuaikan dengan masukan-masukan dari terutama Pak Rektor. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak Edi Sungkowo, kalau misalnya sampean itu membahas tadi kaitannya dengan supervisi. Supervisi itu kan sesuatu yang sudah sering didengar. Maka gandengkan dengan sesuatu yang kalau digandengkan itu menjadi terasa ini kayak baru. Tadi sudah Anda sebutkan sendiri, misalnya supervisi institusi. Supervisi terkait dengan kelembagaannya. Nah, begitu juga dengan Mbak Ning tadi itu, supervisi akademik. Supervisi akademik. Nah, kemudian anak judul itu nanti kaitannya dengan penjabaran itu, yang dikehendaki itu yang mana, biar fokus. Tapi judul besarnya, kalau dikatakan nanti ini dokter ahli supervisi institusi. Ini adalah dokter ahli supervisi akademik, atau istilah lain kaitannya dengan itu. Apa yang kira-kira ini kata supervisi ini digandengkan dengan inti dari apa judul tadi itu. Seperti misalnya ya, yang dulu saya itu ya, ini tesis saya itu kan ini pendidikan perempuan. Kaitannya dengan pendidikan sudah banyak, tapi kalau digandeng antara pendidikan dan perempuan itu agak unik. Kemudian anak judulnya itu kaitannya dengan studi pemikiran terhadap pemikiran Profesor Dr. Muhammad Atiyah Al-Ablosi. Jadi studi pemikiran tokoh. Nah, studi pemikiran tokoh. Jadi ini kalau hanya ini pendidikan saja, perempuan saja, orang tidak, ini biasa. Tapi kalau mengkaitkan dengan itu, makanya buku saya pendidikan perempuan itu dulu setelah diterbitkan